Menantu Super. Bab 1991-2000. Bab 1991 Penyu di dalam Guci. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Han Sanqian mengikuti para pelayan Wang Suuzi dan turun untuk beristirahat. Begitu Han Sanqian pergi, Ye Gucheng tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah ke tanah, seluruh tubuhnya penuh dengan penghinaan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan kesombonganmu. Master Xianling tersenyum tipis, memandang Wang Suuzi yang berjalan ke arahnya, lalu membungkuk sedikit. Apakah semuanya sudah diatur? Kata Wang Huanzi. Master Xianling mengangguk, jangan khawatir, semuanya terkendali. Mendengar ini, Wang Suzi tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya, matanya penuh dengan keserakahan, dan dia tersenyum lembut dan berkata, kali ini, bahkan jika dia adalah dewa sejati, dia tidak akan bisa melakukannya. Melarikan diri meskipun dia mempunyai sayap. Saat saya menyelesaikan tugas saya, kalian berdua akan menjadi orang pertama yang berkontribusi, dan kalian akan menerima semua kemuliaan dan kekayaan kalian. Ya. Tuan Xianling dan Ye Gucheng menjawab hampir bersamaan, saling memandang dengan aneh. Wajah Qin Suang dingin, meskipun dia tidak tahu apa rencana mereka, jelas bahwa masalah ini kemungkinan besar ditujukan pada Han Sanqian. Meskipun mereka tidak memperhatikan, Qin Suang pergi dengan tenang dan bersiap untuk mencari Han Sanqian. Tapi begitu dia mengambil 2 langkah, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Suang. Ketika dia melihat ke atas, itu adalah Lu Yunfeng. Gucheng memintaku untuk mengawasimu, adik perempuan, sebaiknya kamu kembali, kata Lu Yunfeng dengan tenang. Apa? Sekarang kamu harus mendengarkan Ye Gucheng kan? Qin Suang berkata dengan dingin. Lu Yunfeng menghela nafas, guru berkata bahwa demi masa depan Sekte Void, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Ye Gucheng. Tuan, dulu saya tidak pernah mengerti mengapa Sekte Void jatuh dari Sekte Dingtian ke tempat sekarang. Sekarang, saya akhirnya mengerti, karena Sekte Void dikalahkan karena kalian tidak tahu perbedaan antara hak dan salah. Di tangan orang yang patuh. Demi status, apakah Anda peduli dengan moralitas dan keadilan? Qin Suang berkata dengan dingin. Lu Yunfeng tampak malu. Sebagai murid muda yang pertama menjadi terkenal di Sekte Wushu, tetapi pada akhirnya menjadi yang paling transparan, dia tidak mau menerimanya. Namun, dia tidak berani mengubah segalanya, karena takut dia bahkan tidak bisa mempertahankan apa yang dimilikinya sekarang. Adik perempuan, dengarkan guru. Bukankah lebih tidak etis jika melanggar perintah guru? Perintah guru? Qin Suang tersenyum dingin, tiba-tiba mengambil pedang panjangnya, dengan keras memotong salah satu sudut rok panjangnya, dan menyerahkannya kepada Lu Yunfeng, kamu dapat mengambilnya dan kembali untuk pulih. Melihat tindakan Qin Suang, Lu Yunfeng terkejut, adik perempuan, apakah kamu gila? Apakah kamu akan keluar sekolah karena orang misterius itu? Qin Suang tersenyum ringan, menepuk benda itu ke tangan Lu Yunfeng, dan bergegas menuju tempat Han Sanqian beristirahat. Ketika Qin Suang tiba, Han Sanqian sedang beristirahat di bawah pohon. Ketika dia melihat Qin Suang, dia tidak bisa menahan senyum, kamu datang kepadaku, apakah kamu tidak takut dengan rumor? Wajah Qin Suang sedingin es, apakah kamu tidak takut Su Yingxia tidak bahagia ketika aku datang menemuimu? Dia tidak akan melakukannya. Han Sanqian tersenyum, dia percaya padaku, sama seperti aku percaya padanya. Mendengar ini, wajah Qin Suang memancarkan kesedihan, tapi dia segera menutupinya, sebaiknya kamu tidak pergi ke jamuan makan malam ini. Kenapa? Han Sanqian bertanya dengan aneh. Ini perjamuan Hongmen. Jika kamu pergi, aku takut, kata Qin Suang dengan cemas. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, pergilah. Meskipun itu perjamuan Hongmen, aku harus pergi. Apakah kamu gila? Untuk melaporkan surat ini kepadamu, aku bahkan pergi ke master. Tidak apa-apa. Singkatnya, kamu benar-benar tidak ingin pergi, kata Qin Suang. Han Sanqian tersenyum, melihat ekspresi Qin Suang yang sangat cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, jika benda-benda di tubuhku tidak dilindungi oleh Laut Abadi, menurutmu apakah puncak Blue Mountain akan melepaskanku? Jika kamu tidak pergi, sebaliknya,
itu memberi wilayah laut abadi alasan untuk membunuhku dengan adil. Qin Suang cukup terkejut saat mendengar ini, dia tidak menyangka ini. Tapi, Qin Suang berhenti bicara. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya, Han San Qian tersenyum. Kakak senior, bantu aku. Han San Qian tiba-tiba tertawa. Qin Suang mengangguk tanpa berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Han San Qian tersenyum dan menyerahkan buku 8 kehancuran kepada Qin Suang. Setelah makan malam, kamu akan menungguku di makam ilahi Zhongfeng. Jika aku tidak pernah kembali, tolong ambil buku surga dari sini. Meskipun dia tidak tahu apa fungsi buku itu, Qin Suang tetap mengangguk. Setelah menyimpan buku itu, dia mengangguk dengan serius. Kedua, ada satu hal lagi yang perlu aku ganggu kakak senior. Setelah mengatakan itu, Han San Qian berdiri dan membisikkan beberapa kata di telinga Qin Suang. Setelah Qin Suang mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena terkejut, lalu dia menatap Han San Qian dengan tidak percaya, apakah ini baik-baik saja? Tentu saja, Han San Qian tersenyum percaya diri. Kemudian, dia memandang ke langit, dan sesaat seluruh tubuhnya tiba-tiba menantikan datangnya malam. Bagi Qin Suang, perjamuan Hongmen malam ini mungkin membuat Han San Qian tidak pernah kembali, tetapi bagi Han San Qian, ini mungkin waktu terbaik baginya untuk terlahir kembali sepenuhnya. Qin Suang mengikuti pandangan Han San Qian ke langit dengan aneh. Tiba-tiba, dia melihat aura cahaya aneh di awan hitam di kejauhan. Bab 1992 jangkrik emas lepas dari cangkangnya. Suatu tempat. Ketika Lu Yunfeng menyerahkan rok rusak Qin Suang kepada Penatua Sanyong, melihat potongan rok itu, wajah Tuan Sanyong dipenuhi dengan kesedihan sesaat. Dalam cinta, dia paling optimis tentang Qin Double. Meskipun Qin Double berulang kali melanggar aturan sekte karena insiden Han San Qian, Sanyong selalu menutup mata terhadap hal ini, meskipun perawatan Qin Double membaik. Menurunkan, tapi setidaknya identitas ketiganya murid-murid utama dipertahankan. Yuli, Ye Gucheng sombong, mendominasi dan sangat ambisius, yang berada di luar kendalinya, sedangkan Lu Yunfeng hanya penurut dan tidak bisa mencapai hasil yang bagus. Tapi sekarang, murid yang paling dia hargai telah memberinya jawaban yang tidak bisa dia terima. Bagaimana ini bisa terjadi? Sanyong memandang Lu Yunfeng dengan sedih. Ketika Lu Yunfeng memberitahu guru Sanyong apa yang terjadi, guru Sanyong terdiam. Dia mulai memahami pendekatan Qin Suang. HMPH, dia wanita yang nakal. Dia menangis dan berjuang demi Han San Qian sampai mati, dan sekarang dia telah keluar dari sekolah demi pria misterius. Dengan kebajikan yang sama seperti ibunya Lin Mengqi, dia hanya bisa melakukannya selama sisa hidupnya. Berpaling dari laki-laki. Tepat ketika Sanyong sedang berduka, Wuyan di sampingnya mencibir dengan dingin. Tuan Sanyong tiba-tiba menjadi marah, membanting meja, dan meraung dengan marah, sudah cukup, saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu kepada Qin Suang. Wuyan terkejut, tapi detik berikutnya, dia menatap Sanyong dengan galak, Sanyong, perhatikan sikap kata-katamu. Sanyong langsung terpana dengan auman Wuyan, ia tidak pernah menyangka adik juniornya akan bersikap seperti itu padanya bahkan memanggilnya dengan nama depannya. Kamu pikir kamu hebat ketika kamu adalah pemimpin yang rusak bukan? Biar ku beritahu, aku tidak bisa mentolerirmu lebih dari 1 atau 2 hari. Jika bukan demi saudara-saudaraku aku akan membunuhmu sejak lama, kata Wuyan dingin. Dan tahu, kamu. Sanyong sangat marah. Siapa kamu? Wuyan menyela dengan nada menghina, kamu sudah tua dan bingung. Sudah hampir waktunya untuk pensiun. Yang disebut orang bijak adalah orang yang mengetahui keadaan saat ini. Jika kadang-kadang kamu bisa melihat dengan jelas, kamu bisa setidaknya tetap aman di hari tuamu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Wuyan mendengus dengan jijik, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Wajah Sanyong kaget sekaligus marah, terlihat jelas Wuyan memaksakan dirinya untuk menikah dengannya. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa meskipun adik laki-lakinya sedikit pemarah dan memihak Ye Gucheng, dia tidak jahat. Oleh karena itu, Sanyong sering menutup mata terhadap apa yang dia lakukan.
Meskipun dia juga tahu bahwa dia sangat dekat dengan Ye Gucheng, Penatua Shou Feng dan lainnya. Tapi Sanyong hanya mengira mereka sedang membentuk sebuah kelompok. Namun, melihat ke belakang sekarang, dia sangat ambisius dan bersembunyi di sampingnya, menunjukkan taringnya. Sanyong tersenyum pahit dan fokus pada Lu Yunfeng, tapi Lu Yunfeng hanya ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan bergegas keluar. Artinya sangat jelas. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Sanyong menghela nafas panjang. Pada senja, seluruh puncak Wei dan puncak Xifeng sudah dipenuhi tawa. Meskipun masih ada waktu sebelum berakhirnya perang totem, jelas bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, dan puncak Blue Mountain hampir sepenuhnya menghentikan serangan. Bagaimanapun, kemunculan tak terduga Han San Qian telah secara langsung menghancurkan 10.000 tahun aturan di dunia Bafang. Tujuan perebutan totem adalah untuk mendapatkan kehendak dewa di makam dewa, namun Han San Qian langsung datang dan meletakkan kereta di depan kudanya. Sekarang totem dewa telah diperoleh, totem yang tersisa adalah tentu saja sudah tidak penting lagi. Itu hanya untuk mendapatkan kemauan Qishan. Itu hanya pengakuan dari istana, itu hanya formalitas. Adapun di puncak Blue Mountain, ada dewa sejati dan dewa semi benar di Laut Abadi. Jika kita terus bertarung, itu hanya akan membuang-buang kekuatan kita sendiri. Tentu saja, kita tidak punya keinginan untuk bertarung lagi. Sekarang yang terbaik adalah mempertahankan totem kita sendiri. Oleh karena itu, Laut Abadi pada dasarnya merayakan kemenangan terlebih dahulu. Segera setelah itu, Si Feng mengirim ratusan pelayan untuk secara pribadi menyambut Han San Qian, Wang Suzi, kepala keluarga Chen, dan lainnya. 8 arogansi besar Han San Qian berjalan di garis depan. Pemandangan di sepanjang jalan tidak ada habisnya, dan sepertinya itu wajahnya penuh musim semi. Ketika mereka tiba di Xifeng, Ao Tian telah mengatur seseorang untuk mendirikan rumah sementara dan memimpin Ao Yong berdiri di depan pintu, menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Saudaraku, saudaraku, saudaraku benar-benar terkejut dan senang mendengar kabar baik darimu hari ini. Begitu mereka bertemu, Ao Tian meraih tangan Han San Qian dan berkata dengan penuh semangat. Namun Han San Qian memperhatikan bahwa meskipun Ao Tian tampak menjabat tangannya, dia sebenarnya melakukan tindakan menyentuh secara tidak sengaja, seolah-olah dia sedang memastikan sesuatu di tangan Han San Qian. Tampaknya menemukan apa yang dia cari, dia mengangguk lembut ke arah Wang Suzi sementara Han San Qian tidak memperhatikan. Namun semua ini jelas telah dilihat oleh Han San Qian yang sedang berjaga-jaga. Haha, itu hanya lelucon, kata Han San Qian sambil tersenyum. Ayo, ayo, aku memerintahkan orang untuk menyiapkan anggur dan makanan. Mari kita minum yang enak malam ini untuk mewakili rasa hormat semua saudaraku di Laut Abadi. Setelah mengatakan itu, Ao Tian dengan antusias menarik Han San Qian masuk ke dalam istana. Melihat Han San Qian masuk, Wang Huzi melirik ke arah Ye Gucheng dan Xianling Master Tai di sampingnya. Mereka mengangguk dan segera pergi ke dua arah. Bab 1993 Ledakan Racun. Meski rumah besar tersebut merupakan bangunan sementara, namun interiornya megah dan mulia, bahkan meja makan di tengahnya terdapat meja giok dan mangkok emas, yang cukup menunjukkan kekayaan Laut Abadi. Sekelompok orang duduk, dengan Han San Qian dan Wang Suzi duduk di kiri dan kanan Ao Tian. Pengaturan posisi seperti itu jelas menganggap Han San Qian dan Wang Suzi sebagai tamu tingkat tertinggi. Kepala keluarga Chen berada di sisi lain Wang Suzi yang cukup tertekan, dia selalu menjadi kanan dan kiri Ao Tian, tapi kali ini dia pergi. Yang di bawah Han San Qian adalah Ao Yong, dan mereka yang berada tepat di bawahnya adalah semua pemimpin kekuatan di wilayah Laut Abadi. Mereka semua memberikan banyak kontribusi kepada wilayah Laut Abadi dalam kompetisi ini. Namun, Ye Gucheng dan Master Xianling tidak terlihat, yang membuat Han San Qian semakin waspada. Dengan kontribusi mereka berdua, menjadi tamu tidak menjadi masalah, namun mereka tidak terlihat di sini sehingga membuat orang curiga. Ayo, ayo semuanya, angkat gelasmu dan bergabunglah denganku bersulang untuk pria misterius itu, untuk berterima kasih padanya karena telah memimpinku memenangkan pertempuran penting di Laut Abadi ini. Ao Tian berdiri dengan gembira saat ini.
Sekelompok orang berdiri sambil tersenyum dan memuji, pria misterius, dia tidak menunjukkan wajah aslinya, dia telah mengatasi duri dan duri sepanjang jalan, dia begitu agung, saya sangat mengaguminya. Yang terpenting orang misterius itu tiba-tiba datang menyelamatkan dan langsung mengambil makam suci tersebut, sehingga Blue Mountain Top yang sombong pun mengalami kekalahan. Benarkah? Dikatakan bahwa meskipun dewa sejati memasuki makam Tuhan, dia akan mati di dalam. Saya pikir itu akan diubah di masa depan. Itu tidak akan berhasil sampai diubah untuk hanya mencakup semua orang, kecuali pria misterius itu. Benar. Saat itu, saya mendengar Lu Ruoxin berkata bahwa pria misterius itu telah mengambil kehendak Tuhan. Saya pikir itu hanya lelucon. Pihak lain mencoba menyebabkan perselisihan sipil bagi kami. Siapa yang tahu itu benar? Semasa hidupku, pria misterius itu membuka mataku. Aku tidak menyangka seseorang bisa menghancurkan makam para dewa. Aku yakin. Aku benar-benar yakin. Menghadapi pujian dari sekelompok orang, Han Sanqian tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia melambaikan tangannya, meminum segelas anggur, dan tersenyum, kalian sangat memuji, saya hanya membantu Ketua AO melakukan sesuatu. Setelah itu, Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Sanqian mengeluarkan hati Tuhan dari pelukannya. Ketika hati Tuhan muncul dengan cahaya merah yang ganas dan kekuatan yang tak tertandingi, keserakahan dan keterkejutan terlihat di mata semua orang. Bahkan Aotian, yang selalu tenang, pupil matanya sedikit melebar saat ini, dan tidak bisa menelan tenggorokannya saat dia melihat ke hati Tuhan. Saudaraku, ini. Aotian memandang hati Tuhan dengan enggan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Inilah yang kudapat di makam para dewa. Apakah ini kehendak Tuhan? Aotian Qi bertanya. Han Sanqian mengangguk paham, sebenarnya inilah alasan mendasar mengapa dia tidak langsung menelan hati Tuhan seperti yang dikatakan bayi ginseng itu. Han Sanqian punya rencananya sendiri. Jika semuanya tertelan, tanpa kekuatan dewa sejati, bahkan jika dia bisa menghindari puncak Blue Mountain, akan sulit untuk bertahan hidup di laut kehidupan abadi. Oleh karena itu, Han Sanqian membutuhkan sesuatu untuk diajak berkomunikasi. Lagi pula, belum ada seorang pun yang pernah memasuki makam dewa, jadi siapa yang tahu apa kehendak dewa yang sebenarnya? Siapa yang tahu bahwa warisan Tuhan itu ada dua bagian, sumber Tuhan dan kuasa Tuhan? Pantas saja Han Sanqian mempunyai pemikiran seperti itu. Lagi pula, makam suci itu adalah apa yang didapatnya dari pelarian sempit, dan juga merupakan harta yang diwariskan kepada cucunya oleh kakek Su Yingxia. Hanya dengan melihat permukaannya, kamu bisa merasakan aura keagungannya yang tiada taraf. Bagus. Aotian benar-benar terkejut. Itu memang sesuatu dari Tuhan, tapi berbeda. Saudara pria misterius, apakah kamu mengandalkan ini untuk mengalahkan Lu Ruoxin? Haha, ketika aku membicarakan gerakan itu sebelumnya, aku masih mengingatnya dengan jelas. Sekelompok orang semuanya memiliki keinginan serakah di mata mereka. Meskipun pertempuran Han Sanqian telah mengejutkan hati mereka, mereka sekarang memiliki banyak keinginan untuk hati Tuhan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi seperti Han Sanqian dan mengejutkan dunia dalam satu pertempuran? Han Sanqian mencibir dan menatap semua orang, merasa sangat terhibur. Ngomong-ngomong, saudaraku, karena kamu mendapatkan benda ini dengan kerja keras, menurutku kamu harus menerimanya. Pada saat ini, Aotian tiba-tiba memegang tangan Han Sanqian yang memegang hati Tuhan. Didorong ke sisi Han Sanqian. Melihat mata Aotian, Han Sanqian benar-benar membenci godaan tingkat rendahnya. Saya bekerja untuk kepala AO, dan apa yang saya dapatkan secara alami diperoleh oleh kepala AO. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian meletakkan barang-barang itu. Didorong. Karena kakakku seperti ini, aku tidak bisa menolak kebaikanmu. Aotian sudah cukup berpura-pura. Pada saat ini, dia mengambil hati Tuhan dan menaruhnya langsung ke tangan Wang Suzi. Saudara Wang, kamu menginginkan lebih terima kasih, saudara misterius, karena telah memberimu hadiah yang begitu murah hati. Setelah menerima hati Tuhan, Wang Suzi mengangguk sambil tersenyum, menatap Han Sanqian, berdiri sambil tersenyum, dan memberi hormat pada Han Sanqian. Terima kasih banyak, saudara.
Han Sanqian tersenyum, tapi diam-diam mengutuk dalam hatinya kedua bajingan tua ini menginginkannya, tapi mereka harus berpura-pura tidak menginginkannya. Ao Tian tersenyum, lalu diam-diam menatap Wang Suzi dengan tatapan rumit karena Han Sanqian telah menyerahkan barang-barang itu secara tidak terduga. Sepertinya operasi hari ini dapat dibatalkan terlebih dahulu. Wang tersenyum perlahan, lalu mengambil hati Tuhan dan berdiri untuk pergi. Tentunya dia tidak sabar untuk menelan hati Tuhan. Ao Tian juga meminta semua orang untuk mengangkat gelas mereka pada waktu yang tepat. Setelah 30 tahun minum, Wang Suzi kembali dengan wajah bercahaya dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia berbeda dengan Han Sanqian. Wang Suzi telah melepaskan energi ilahi karena takut orang lain tidak akan mengetahuinya. Sekarang dia tampaknya telah memperoleh kehendak ilahi yang sebenarnya. Kepala keluarga Chen sudah sangat mabuk. Bagi yang lain, ini adalah pesta pernikahan, tetapi baginya, itu hanya situasi yang menyedihkan. Banyak orang yang iri dan mengagumi penampilan Wang Suzi saat ini. Beberapa orang bahkan bersulang berulang kali, berharap dapat menjalin hubungan baik dengan dewa ketiga dunia Bafang di masa depan. Saat ini, Han Sanqian melirik ke arah Ao Tian yang berdiri di samping, dan berkata, "Ketua Ao, apa yang saya janjikan kepada Anda telah selesai. Mulai sekarang, kita tidak boleh saling berhutang apapun, bukan? Jimat hidup dan mati ini?" Han Sanqian bertanya, meskipun Ao Tian mengatakan bahwa jimat hidup dan mati racun langit akan dilepaskan secara otomatis, bagaimana Han Sanqian bisa mempercayai omong kosong seperti itu? Setelah berbicara, Han Sanqian mengangkat gelas anggurnya. Ao Tian tertawa dan mengambil gelas anggur. "Saudaraku, kamu dan aku tidak akan pernah menunggak lagi." Kemudian, dia berbisik kepada Wang Huanzi, "Saudara Wang." Wang Huan tersenyum dan secara alami mengerti apa yang dimaksud Ao Tian. Dia melirik Han Sanqian dan berkata, "Saudaraku, ikuti aku ke kediamanku." Mengikuti Wang Suzi, keduanya sampai di hutan sepi. Setelah Wang Suzi meminta Han Sanqian duduk bersila, dia dengan cepat membuat beberapa gerakan di punggung Han Sanqian. Tiba-tiba, Han Sanqian merasakan sakit yang parah di tubuhnya, dan semburan racun tiba-tiba keluar dari hatinya. Bab 1994 Rahasia Pulau Peri. Segera setelah itu, organ dalam membesar dan berguling dengan gila-gilaan seolah-olah sebuah bom telah dijatuhkan. Darah hitam keemasan mengalir dengan cepat di sepanjang meridian Han Sanqian, tetapi dengan cepat diblokir di depan berbagai titik akupuntur di tubuh. Engah. Han Sanqian tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam, seluruh tubuhnya lemah, tangan dan kakinya tidak bisa menahan kedutan. "Kamu." Han Sanqian menahan ketidaknyamanan, berbalik dan mendorong Wang Suzi menjauh, menatap Wang Suzi dengan dingin. "Haha, hahaha." Wang Huanzi didorong menjauh, bukannya marah, dia malah tersenyum dengan sangat liar. "Mengapa?" Han Sanqian memandang Wang Suzi dengan marah. Bajingan ini tidak hanya tidak membantunya menghilangkan jimat hidup dan mati racun langit, tetapi dia langsung meledakkan jimat hidup dan mati racun langit, menyebabkannya menyebar dengan cepat di tubuh Han Sanqian. "Aku sudah memberikan apa yang kamu inginkan, mengapa kamu ingin membunuhku?" Han Sanqian sangat bingung. Mungkinkah cucu ini mengetahui bahwa kehendak Tuhan berbeda? Ini tidak mungkin. "HMPH, awalnya kita punya kesepakatan. Aku membantumu menyelamatkan orang, dan kamu membantuku memenangkan permainan. Terlebih lagi, kamu tidak hanya membantuku memenangkan permainan, tetapi juga membantuku mendapatkan kehendak Tuhan. Dari titik tertentu lihat, aku seharusnya sangat berterima kasih padamu." Wang Suzi tersenyum lembut, tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menjadi sangat ganas. "Tapi siapa yang menyebutmu murid perempuan jalang itu?" Han Sanqian tiba-tiba tidak mengerti. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Wang Suzi berjalan ke sisi Han Sanqian dengan ganas, berlutut dan meraih tangan kanan Han Sanqian, menatap tajam ke cincin perunggu Han Sanqian, dan berteriak dengan suara dingin, "Wanita jalang itu adalah pemimpin rumah. Aku memberimu cincin itu, kenapa kamu pura-pura bingung denganku?" Melihat cincin ini, Han Sanqian sedikit bingung. Bukankah cincin ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Tuan Han Xiao dan istrinya hari itu? "Mengapa Anda mendapatkan cincin pemimpin?" "Han Xiao,
kamu jalang, posisi kepala Pulau Xianling seharusnya menjadi milikku. Mengapa kamu memberikannya kepada orang lain, mengapa? Wang Suzi meraung marah, seluruh tubuhnya histeris. Baginya, saat melihat cincin pemimpinnya, Wang Suzi tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia dan Han Xiao berasal dari Pulau Peri pada saat yang sama. Dia sangat berbakat dan hampir menguasai keterampilan medis dan alkimia di Pulau Peri. Tapi Han Xiao sialan itu hanyalah sampah yang hanya tahu cara membaca. Oleh karena itu, Wang Huanzi mengandalkan bantuan tuannya untuk berkembang, dan ditambah dengan keserakahannya terhadap utilitarianisme, dia menjadi semakin sombong. Namun pada akhirnya, sang majikan berkata bahwa ia memiliki niat jahat, dan akhirnya memberikan cincin sang majikan yang berisi harta Pulau Peri kepada Han Xiao, perempuan jalang yang paling ia benci, yang tidak diragukan lagi benar-benar menghancurkan hati Wang Huanzi. Oleh karena itu, Wang Huanzi menarik diri dari sekte tersebut, dan bahkan dengan jahat membunuh tuan dan ibunya. Namun, Han Xiao, yang memegang cincin tuannya, menghilang. Dalam kemarahannya, Wang Huanzi membantai semua Pulau Peri, dan apinya pun padam. Dan rahasia serta masa lalu yang penuh kemarahan ini telah terkubur jauh di dalam hatinya sejak saat itu. Sampai dia melihat Han Sanqian memakai cincin ini, kemarahan dan keengganan di hatinya muncul kembali. Tidak heran tuannya tidak memberikan posisi kepala kepadamu. Jika itu aku tidak akan memberikannya kepadamu. Han Sanqian mencibir. Meskipun dia tidak mengetahui masa lalu Wang Huzi, seperti apa orang apakah dia? Han Sanqian dapat melihat dengan jelas orang seperti apa dia. Seseorang harus buta untuk mewariskan posisi pemimpin kepada orang tersebut. Kamu bajingan, jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Wang Suzi berteriak dengan marah, dengan kemampuanku, Wang Suzi, posisi pemimpin harus menjadi milikku, bukan milikmu. Itu biasa-biasa saja tuan seharusnya tidak menjadi sampah sepertimu yang bahkan tidak memiliki keterampilan medis. Itu semua salah orang tua bodoh itu, bingung, Wang Suzi meraung marah, nadanya penuh keengganan. Jelas bahwa ini adalah rintangan yang tidak akan pernah bisa dia atasi. Itu merupakan rasa malu yang tak terhapuskan di hatinya. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerahkan tahta kepadaku, maka izinkan aku menghancurkan Pulau Peri dengan tanganku sendiri agar seluruh Pulau Peri tidak difitnah oleh sampah. 300 tahun yang lalu, aku berani membunuhmu, sebuah tua bodoh. 300 hari dari sekarang, aku akan menghancurkan Pulau Perimu. Wang Huzi hampir gila, matanya merah darah. Kemudian, dia menatap Han Sanqian dengan dingin, bukankah kamu murid bajingan itu? Dia memiliki sekte yang sama denganku, dan kamu juga harus memiliki banyak warisan aslinya. Maka kamu harus mencoba membuka kehidupan racun langit dan dea talisman. Buka. Adapun Han Sanqian, dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya sekarang. Dia ingin menyiksa Han Sanqian agar keluhannya selama bertahun-tahun dapat dilepaskan dari Han Sanqian. Aku akan menggunakanmu untuk membuktikan betapa Han Xiao lebih baik dariku, Wang Suzi. Sampah, kalian semua adalah sampah. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa begitu jimat kehidupan dan kematian racun surgawi menjadi beracun, bahkan dewa sejati di langit tidak akan dapat berbuat apa-apa. Han Sanqian menutupi dadanya dan menatap Wang Suzi yang gila. Dia percaya apa yang dikatakan Wang Suzi. Setelah jimat kehidupan dan kematian racun langit diracuni, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dia tahu bahwa semua racun telah menyegel meridiannya. Seluruh energi dan energi spiritual tidak dapat bergerak, dan dia tidak berbeda dengan orang biasa. Yang mengerikan adalah racun-racun ini telah menyerang jantung, bahkan jika dia memberikan penawarnya sendiri, dia akan mati, apalagi Han Sanqian tidak memiliki penawarnya sama sekali. Bab 1995, Bayangan Pemakaman. Kesadarannya mulai semakin kabur, dan rasa sakit di organ dalamnya mulai berubah dari hebat menjadi mati rasa. Ketika Han Sanqian menyaksikan Wang Suzi di depannya menjadi semakin kabur, tubuhnya jatuh ke tanah tanpa terkendali, dan dia akhirnya menutup matanya sedikit. Melihat ini, Wang Suzi menginjak tubuh Han Sanqian, melihat ke langit, dan berteriak dengan marah, "Orang tua,
buka mata anjingmu dan lihat. Ini adalah murid dan cucu baik yang kamu ajar. Sia-sia, sia-sia, itu semua sia-sia. Anda mempunyai seorang murid dengan bakat luar biasa seperti saya. Anda telah diberkati selama beberapa kehidupan dalam berkultivasi, tetapi Anda begitu bodoh sehingga Anda menghancurkan segalanya dengan tangan Anda sendiri. Apakah Anda melihatnya? Hasil hari ini, itu semua disebabkan oleh Anda. Wang Suzi menyalahkan tuannya, pria seperti dia yang tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Pada akhirnya, Wang Su tersenyum galak. Melihat topeng Han Sanqian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengulurkan tangan untuk menarik topeng Han Sanqian. Namun hampir pada saat ini, dengan sebuah ledakan, sesuatu seperti kembang api tiba-tiba terbang dari langit dan meledak di udara. Segera setelah itu, di kejauhan, para penjaga wilayah Laut Abadi bergegas ke arah ini, diikuti oleh Aotian dan puluhan pahlawan di dalam rumah. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang di Laut Abadi mengira itu adalah serangan mendadak dari puncak Blue Mountain. Melihat kerumunan yang datang, Wang Suzi menghentikan pekerjaannya dan berdiri. Melihat Han Sanqian terbaring di sana, sekelompok pahlawan saling memandang dengan panik. Aotian tampak tidak senang. Meskipun dia menyetujui pembunuhan Han Sanqian, ada beberapa hal yang tidak boleh dibawa ke meja sejak awal. Lagi pula, jika tersiar kabar bahwa Aotian telah membunuh keledai itu, dia akan tetap berada di alam abadi. Laut di masa depan, prestise apa yang dimilikinya di dunia? Saudara Wang, apa yang terjadi? Aotian buru-buru mengedipkan mata pada Wang Suzi, meminta penjelasan yang masuk akal darinya. Di permukaan, pria misterius ini memberiku hati Tuhan, tapi nyatanya dia rakus akan energinya. Jadi saat dia menarikku keluar, dia mengambil kesempatan untuk menyerangku. Untungnya, aku sudah siap untuk itu. Wang Suzi dengan cepat menjelaskan. Dengan penjelasan dari Medical Sage, sekelompok pahlawan merasa lega. Dari kelihatannya, bukan keluarga Ao yang membunuh keledai tersebut, tapi anak ini memiliki niat jahat, jadi tidak sayang untuk mati. Bagaimanapun juga, hati Tuhan itu kuat dan semua orang menginginkannya, termasuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ada alasan bagi Han Sanqian untuk memanfaatkan kesempatan menyerang. Melihat situasinya stabil, Aotian berpura-pura menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, aku tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Jika dia menginginkannya, dia bisa mengatakan tidak kepadaku. Tentu saja, aku, Aotian, tidak akan memperlakukan saudaraku dengan buruk. Jadi mengapa dia melakukan hal seperti ini? Bagaimana dengan cara tercela? Pemimpin klan, jangan sedih. Kekuasaan selalu membingungkan orang. Itu tidak mengherankan. Ya, Ketua Ao, dia mengenal orang tetapi tidak mengenal hati mereka. Beberapa orang memang seperti itu. Pelacur ambisius itu pantas dipotong-potong. Menurutku, orang ini pantas mati. Kemampuan akting Aotian memang menipu banyak orang. Setelah mendapat penghiburan dari banyak hero, Aotian mengangguk. Ngomong-ngomong, mereka bilang pria misterius ini sangat misterius. Aku tidak tahu latar belakangnya. Lagi pula, dia sudah mati sekarang. Bagaimana kalau melepas topengnya agar kita bisa melihat wajah aslinya di Lusan? Seseorang tiba-tiba bertanya. Rasa ingin tahu. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung menarik persetujuan banyak orang. Bagaimanapun, latar belakang pria misterius itu sangat misterius sejak dia muncul hingga sekarang, dan tidak mungkin untuk mengetahuinya. Banyak orang yang penasaran siapakah master yang luar biasa itu. Wang Suzi dan Aotian secara alami penasaran, tetapi yang lebih membuat mereka penasaran daripada orang biasa adalah apakah orang yang bertopeng itu adalah Han Sanqian yang telah ditebak Wang Suzi. Jika demikian, orang ini sudah mati, dan kapak pangu adalah kuncinya, itulah sebabnya Wang Suzi meminta Han Sanqian keluar sendirian. Yang pertama adalah menghindari orang berbicara, dan yang kedua adalah mencari tahu identitas sebenarnya dari orang misterius tersebut. Namun mereka tidak menyangka ada sesuatu yang tiba-tiba terbang dan meledak di udara, menarik perhatian semua orang dan mengganggu rencana mereka. Namun keduanya tahu betul bahwa justru karena rencananya yang kacau dan terlalu banyak orang,
pemeriksaan identitas tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Jika topengnya dibuka, dilihat dari wajah Han Sanqian yang keracunan, selama semua orang di sini tidak bodoh, mereka bisa tahu bahwa Han Sanqian meninggal karena keracunan. Oleh karena itu, untuk saat ini, membuka topeng sama saja dengan menghancurkan semua pengaturan, dan juga akan memperlihatkan wajah wilayah Laut Yongsheng dan Wang Huanzi di depan umum. Hei, pria misterius itu adalah orang yang memberikan kontribusi besar pada lautan abadiku. Meskipun metodenya tercela, kelebihan dan kekurangannya sama satu sama lain. Karena dia sudah mati, kita tetap harus memberinya rasa hormat yang minimal. Aotian menemukan alasannya. Menolak. Kemarilah, kubur dia di tempat, kata Aotian. Alasan buruk Aotian tidak hanya berhasil membodohi semua orang, tetapi juga membuat dirinya sedikit menyebalkan secara moral. Metode ini secara alami bekerja dengan sangat lancar untuknya. Waktu malam. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sesosok tubuh tiba-tiba melintas di kuburan Han Sanqian di dalam hutan. Bab 1996, Perampokan bab 1997, Mutasi. Di dalam hutan terdapat kuburan yang sepi dan pepohonan tumbang, serta angin sepoi-sepoi yang bertiup membuat Anda merasa kesepian. Makam Han Sanqian sangat sederhana, bahkan tidak ada batu nisan yang kecil. Mungkin, bagi sebagian orang di kawasan Laut Abadi, betapa mempesonanya Han Sanqian di siang hari, sekarang, betapa mempesonanya dia setelah kematiannya kehancuran. Di rumah sementara di kejauhan terdengar nyanyian dan tarian, lampu terang benderang, sekelompok orang asyik ngobrol, hidup tak terlukiskan dan kegembiraan tak terlukiskan. Di sisi lain, kuburan di dalam hutan begitu sepi dan sunyi. Di depan makam, tiba-tiba sesosok muncul. Detik berikutnya, sosok itu mengambil sekop dan segera menggali kuburan sementara tidak ada yang memperhatikan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kuburan itu digali, dasar kuburannya tidak dalam, hanya setengah meter, jelas dilakukan dengan tergesa-gesa. Di kuburan, sesosok mayat dibungkus dengan tikar jerami. Ketika tikar jerami itu ditarik, itulah Han Sanqian yang mati. Bulan keperakan perlahan melompat keluar dari awan gelap, dan seberkas cahaya keperakan masuk melalui celah pepohonan di atas kepalanya, dan itu hanya terpantul pada sosok di depan kuburan. Di bawah sinar bulan, otot-ototnya bisa terlihat rusak, dan dia memiliki wajah yang menawan. Han Sanqian melihat ke tanah dengan cemas. Orang ini adalah Qin Suang. Alisnya dipenuhi kekhawatiran, tetapi dia tidak memikirkan apapun, menggendong Han Sanqian di punggungnya, dan menghilang ke dalam hutan. Dan hampir beberapa saat kemudian, di rumah besar sementara, Aotian sedang tertawa dan minum bersama Wang Suzi dan semua tamu. Namun, saat ini, pintu rumah dibuka. Ye Gucheng berjalan cepat ke arah Aotian dengan wajah dingin dan berbisik. Dan berkata, pemimpin klan, tubuh pria misterius itu telah dicuri. Aotian, yang sedang tersenyum, tercengang saat mendengar ini. Hampir segera setelah Han Sanqian dimakamkan, Wang Suzi segera memerintahkan Ye Gucheng dan Master Xianling yang sedang menyergap untuk segera mundur, dan menggali kuburan ketika tidak ada orang di sekitar untuk memastikan apakah orang misterius itu adalah Han Sanqian. Interval waktu di antara keduanya hanya 2/4 jam, namun dalam kurun waktu sesingkat itu, ada yang tidak beres. Siapa yang melakukan ini? Apa gunanya mencuri mayat? Mungkinkah ada orang lain yang berpikiran sama dengan saya? Apakah Anda curiga pria misterius itu adalah Han Sanqian? Tapi seharusnya tidak demikian. Jika saya memiliki keraguan, itu karena Wang Huanzi. Apa alasan orang lain? Tepat ketika Aotian mengerutkan kening, Wang Suzi juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru bertanya pada Ye Gucheng, apa yang terjadi? Ketika Ye Gucheng memberitahu Wang Suzi tentang pencurian tubuh Han Sanqian, ekspresinya dan ekspresi Aotian ternyata konsisten. Kedua orang itu buru-buru mencari alasan dan mengusir Ye Gucheng keluar rumah besar. Sesampainya di makam dan melihat makam yang kosong, Wang Suzi mengertakkan gigi dengan marah dan meninju pohon besar di sebelahnya. Pohon setebal paha itu tiba-tiba patah menjadi 2. Kantong mentega, tempat sampah, semuanya adalah tempat sampah.
Hanya memintamu menggali mayat saja bisa menyebabkan begitu banyak masalah. Wang Suzi meraung emosional. Ao Tian memandang Wang Suzi dengan sedikit terkejut, tidak begitu mengerti mengapa dia begitu marah, yang bahkan lebih kuat dari reaksinya sendiri. Namun hanya Wang Suzi sendiri yang tahu bahwa dia dan pria misterius itu memiliki dendam baru yang belum terselesaikan dan menambahkan dendam lama. Ao Tian mungkin tidak terlalu yakin bahwa pria misterius itu adalah Han San Qian, karena dia terutama mendengarkan dirinya sendiri, tetapi Wang Suzi sangat yakin bahwa pria misterius itu adalah Han San Qian, karena hubungannya dengan Fu Jia. Dia paling tahu bisnisnya. Jantung. Oleh karena itu, jika dia adalah Han San Qian, Wang Suzi tidak ingin malu jika masalah itu terungkap. Ditambah dengan tingkat kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh orang untuk mendapatkan lebih banyak harta? Selain itu, pria misterius itu adalah pemimpin Pulau Peri, jadi dia pasti akan menghancurkannya menjadi abu. Ye Gucheng dan Master Xianling terlalu menundukkan kepala dan tidak berani berbicara saat ini. Sebenarnya, kenapa mereka tidak mau mengeluarkan pria misterius itu dan mencambuk mayatnya? Bisa dibilang dalam kompetisi bela diri Qishan ini, pria ini berkali-kali mencuri perhatian, bahkan membuat mereka terlihat malu. Keduanya sudah lama membenci pria misterius itu dan ingin mengupas kulitnya serta menghilangkan urat-uratnya. Mayatnya hilang, dan keduanya sangat tertekan. Setelah dimarahi oleh Wang Sui, wajah mereka menjadi semakin jelek. Melihat situasinya tidak baik, Ao Tian segera berdiri dan berkata dengan tenang, sekarang setelah semuanya terjadi, tidak penting lagi menyalahkan siapa yang benar dan salah. Saya pikir prioritas utama adalah mengirim seseorang untuk menangkap mayatnya. Maling. Setelah mendengar kata-kata Ao Tian, suasana hati Wang Suzi sedikit mereda. Ini adalah satu-satunya solusi untuk saat ini. Di tengah malam, Si Feng penuh sesak, dan Ye Gucheng memimpin ribuan tentara elit keluar dengan tenang. Pencarian menyeluruh dilakukan untuk semua puncak lainnya kecuali puncak pertama. Makam suci di puncak tengah. Sejumlah besar orang menganggur dari kekuatan abadi telah berkumpul di sini untuk waktu yang lama, dan perjamuan syukur bukanlah giliran mereka. Banyak dari mereka secara alami mengarahkan pandangan mereka ke makam dewa. Pertama, tidak ada yang melihat makam itu dari dewa kedua. Mereka ingin mari kita lihat apakah ada keuntungan di sini. Jika ada harta yang hilang, itu akan dianggap rejeki bagi mereka. Oleh karena itu, meski sudah lama gelap, namun area sekitar makam suci yang telah dilubangi oleh Han San Qian masih terang benderang dan penuh dengan manusia. Di sebuah gua di atas makam suci, ketika Qin Suang membawa masuk tubuh Han San Qian, Su Yingxia dan Jiang Nu Bai Xiaoseng buru-buru datang menemuinya, dan mereka bertiga bekerja sama untuk membawa Han San Qian ke tempat dia berada. Telah dikuburkan di atas es batu besar yang telah disiapkan. Saat topengnya dibuka, wajah bersudut Han San Qian sudah gelap. Ini adalah gejala keracunan Sky Poison Life and Death Talisman, dan terlihat agak menakutkan. 3000. Su Yingxia berbisik dan terisak, matanya penuh kesedihan. Jiang Hubai Xiaoseng menepuk pahanya, berdiri, menunjuk ke tubuh Han San Qian dan mengutuk, sudah kubilang sejak awal bahwa kamu tidak boleh menyetujui permintaan orang-orang yang tidak tahu malu itu, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan dan bersikeras untuk menerimanya. Jimat kehidupan dan kematian racun langit, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Apakah kamu merasa nyaman? Sambil mengumpat, Jiang Nu Bai Xiaoseng menitikkan air mata. Setelah sekian lama bersama Han San Qian, Jiang Nu Bai Xiaoseng sudah lama menganggap Han San Qian sebagai saudara baiknya. Karena dia seorang kurcaci, Jiang Nu Bai Xiaoseng telah diejek dan diperlakukan dengan dingin oleh orang luar sejak dia dewasa. Bahkan jika dia memiliki segala macam informasi tentang Jiang Nu, di mata kebanyakan orang, dia hanyalah sebuah alat. Namun dengan Han San Qian, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Han San Qian benar-benar memperlakukannya sebagai temannya. Kali ini ia merebut totem tersebut dan melindungi dirinya dan istrinya saat ada bahaya. Oleh karena itu, bagi Jiang Nu Bai Xiaoseng, dia juga menganggap Han San Qian sebagai teman baiknya. Sekarang dia melihat sesuatu terjadi pada Han San Qian, dia tiba-tiba pingsan secara emosional. Melihat tatapan aneh Su Yingxia,
Jiang Nu Baik Xiaoseng menghela nafas, dan sekarang dia tidak lagi menyembunyikan masalahnya, dan menceritakan segalanya tentang diskusi dengan Linlong tentang jimat kehidupan dan kematian racun langit. Bab 1998 menentang surga dan menjadi dewa. Setelah mendengar ini, Su Yingxia tidak meneteskan air mata seperti yang diduga Jiang Nu Bai Xiaoseng, dia hanya tersenyum dengan air mata, dengan lembut meraih tangan Han Sanqian, dan kemudian meletakkannya di wajahnya. Beristirahatlah dengan lembut di kepala Anda. Bagi Su Yingxia, keduanya telah melalui pasang surut, dan hubungan mereka telah lama lebih kuat dari emas. Han Sanqian sangat diharapkan membuat pilihan seperti itu. Dia hanya berterima kasih kepada pria ini, bersyukur bahwa dia akan selalu berdiri di depannya dalam hidupnya. Pada saat ini, Qin Suang berjalan perlahan, menepuk bahu Su Yingxia dengan lembut, dan memberinya senyuman yang dipaksakan. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Su Yingxia mengangguk dengan ramah, terima kasih. Qin Suang sedikit tersenyum, bukankah aku mengatakan bahwa aku adalah kakak perempuan seniornya? Faktanya, sejak Qin Suang melepaskan Su Yingxia dan yang lainnya dari kitab surga sesuai dengan instruksi Han Sanqian, Qin Suang sudah secara resmi memperkenalkan dirinya kepada Su Yingxia. Namun, ketika Qin Suang memperkenalkan dirinya, dia dengan sengaja memperkenalkan keduanya. Kakak perempuan. Kata-katanya sangat kuat. Jelas, meskipun benar bahwa Qin Suang menyukai Han Sanqian, Qin Suang selalu memiliki aturannya sendiri. Biarpun kamu bisa berkumpul dengan Han Sanqian, kamu harus mengikuti takdir daripada memanfaatkan orang lain. Sebenarnya, Sanqian sepertinya sudah mengharapkan akhir ini untuk dirinya sendiri, jadi sebelum berangkat hari ini, dia memintaku untuk melakukan 2 bantuan padanya. Salah satunya adalah menempatkanmu di sini dan kemudian memintaku untuk menjagamu di hutan. Jika seseorang berkomplot melawannya, izinkan saya membuat keributan untuk menarik orang-orang di dekatnya, lalu bersembunyi di sana sampai mereka pergi, lalu menggali kuburan dan membawa tubuhnya ke sini. Kata Qin Suang. Saat pertama kali mendengar tentang pengaturan Han Sanqian, Qin Suang sangat terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Han Sanqian melakukan ini. Kakak, apa maksudmu? Sanqian bahkan tahu bahwa dia akan dibunuh dan kemudian dikuburkan? Su Yingxia berkata dengan aneh. Qin Suang mengangguk, ini juga situasi yang tidak bisa dia mengerti. Karena dia tahu bahwa dia akan mati, mengapa Han Sanqian menolak pengingatnya untuk hadir di sore hari tanpa ragu-ragu? Apakah dia tidak ingin mati? Namun hal ini jelas mustahil. Jadi, maksudku adalah, apakah Sanqian punya rencana atas kematiannya? Qin Suang menganalisis. Hanya saja setelah mati, haruskah dibakar menjadi abu atau dikubur di bawah tanah dan diubah menjadi pangsit nasi? Sela Jiang Nu Baik Xiaoseng dengan marah. Mengenai keputusan awal Han Sanqian, Jiang Nu Baik Xiaoseng jelas masih berduka dan tidak bisa melepaskan diri. Su Yingxia mengabaikan Jiang Nu Baik Xiaoseng. Dia memikirkan dengan hati-hati kata-kata Qin Suang. Prediksi Han Sanqian tentang masalah ini benar-benar seperti pertolongan ilahi. Bahkan setelah dia direncanakan, Qin Suang dapat mengeluarkan suara untuk memastikannya. Dia telah menghitung semua yang dia lakukan. Akan dikuburkan di sana. Ini tidak berarti bahwa Han Sanqian mempelajari seni ramalan semi-abadi di suatu tempat, tetapi bahwa Han Sanqian seharusnya menganalisis semua situasi di perjamuan malam ini, dan bahkan menghitung semua kemungkinan kecelakaan. Pada akhirnya, hanya dengan begitu kita dapat menghitung apa masing-masingnya. Langkahnya akan terlihat sangat akurat. Karena Sanqian telah berpikir dengan sangat hati-hati, memang tidak mungkin untuk tidak mempertimbangkan nyawanya sendiri. Mungkinkah Sanqian memalsukan kematiannya? Su Yingxia memikirkan hal ini dan mengulurkan tangannya untuk mendeteksi napas Han Sanqian. Kemudian, dia menyuntikkan semburan energi ke tubuh Han Sanqian tanpa percaya pada kejahatan. Namun yang mengecewakannya adalah Han Sanqian tidak hanya mati, tapi juga mati. Melihat ini, Qin Suang mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Hei! Bai Xiaoseng memandang kedua wanita yang hilang itu dan tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya, aku akan pergi keluar untuk melihat keluar. Begitu Jiang Nu Bai Xiaoseng pergi,
suasana di dalam ruangan menjadi jauh lebih tenang. Kedua wanita itu berdiri diam di samping tubuh Han Sanqian. Akhirnya, entah siapa yang berbicara lebih dulu, dan keduanya mengobrol tentang berbagai hal tentang Han Sanqian. Su Yingxia menceritakan bagaimana dia dan Han Sanqian bertemu, berkenalan, dan jatuh cinta di bumi. Qin Shuang juga memberitahu Su Yingxia tentang masa lalu Han Sanqian di Sekte Void ketika dia pertama kali memasuki dunia Bafang. Mengingat hal-hal itu, kedua wanita itu tidak bisa menahan senyum penuh arti di wajah mereka. Su Yingxia memarahi Han Sanqian karena kebodohannya di Sekte Wushu, dan berterima kasih kepada Qin Shuang karena telah menjaga Han Sanqian. Qin Shuang iri dengan cinta manis antara Han Sanqian dan Su Yingxia, dan bahkan lebih mengagumi jenis cinta yang tidak ada duanya. Sama sekali sebuah mimpi yang mungkin menjadi kenyataan. Mereka tersenyum dan berbicara satu sama lain, seperti saudara perempuan yang bersatu kembali setelah lama berpisah. Meskipun dari beberapa sudut pandang, keduanya adalah saingan cinta dan bahkan orang asing. Namun mereka terhubung karena orang yang sama, dan sikap Qin Shuang terhadap Han Sanqian tidak membuat Su Yingxia merasa tidak nyaman. Namun saat keduanya mengobrol tentang masa lalu Han Sanqian, jari Han Sanqian bergerak sedikit. Namun di dalam tubuhnya, perubahan yang mengejutkan sedang terjadi. Bab 1999, Perjudian Besar. Racun yang menghalangi semua meridian mulai perlahan menyatu ke dalam darah Han Sanqian. Seperti bendungan yang menghalangi banjir, bendungan itu tiba-tiba pecah, dan seluruh bendungan tiba-tiba ditelan banjir. Mengikuti arus deras, ia mengalir menuju tubuh Han Sanqian. Tubuh. Setelah titik akupuntur pertama ditembus, sisanya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Lusinan meridian di tubuh tersumbat dan semuanya terendam banjir, dan darah berubah menjadi hitam keemasan karena penambahannya. Darah ini, tanpa batasan titik akupuntur ini, mengalir sepenuhnya, mengalir di tubuh Han Sanqian. Akhirnya mengalir ke seluruh bagian tubuhnya dan ke organ dalam, dan setiap bagian tempat darah mengalir berubah dari emas menjadi hitam keemasan. Kemudian, semua darah berkumpul menuju jantung Han Sanqian. Kemudian beredar di hati. Dalam sekejap, seluruh hati tiba-tiba memancarkan cahaya yang aneh. Lampu-lampu ini kadang hitam, kadang putih, kadang merah, kadang hijau, berkedip bergantian, dan akhirnya stabil. Saat ini, hati Han Sanqian juga berubah menjadi 7 warna karena kestabilannya. Segera setelah itu, hati Han Sanqian mulai membawa warna-warna ini lagi dan menjadi transparan. Pada akhirnya, ia berdetak kencang dengan tembus cahaya dan 7 warna. Ketika jantung sudah stabil, darah masuk ke sepanjang jantung, lalu keluar, warnanya berubah dari emas menjadi hitam, dan setelah dibaptis oleh hati, berubah menjadi 7 warna, lalu mengalir ke seluruh bagian tubuh Han Sanqian. Saat ini, Han Sanqian memiliki gambaran yang sangat aneh di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh berbintik-bintik emas, aliran darah berwarna perlahan mengalir melalui pembuluh darah. Di bagian luar tubuh, warna hitam yang disebabkan oleh jimat kehidupan dan kematian racun langit Han Sanqian juga mulai perlahan memudar, memperlihatkan kulit Han Sanqian yang seperti batu giok. Jika tuannya Han Xiao hadir saat ini, tuannya pasti akan melompat-lompat kegirangan. Karena saat ini, tubuh Han Sanqian telah mengalami perubahan kualitatif setelah mengalami peleburan 2 racun duniawi. Jika ada dewa di dunia racun, maka Han Sanqian saat ini, setelah mengalami perubahan kualitatif ini, adalah dewa dunia racun yang sebenarnya. Selama perjalanan ke keluarga Wang Ximin memberi Han Sanqian ramuan terbaik dari pil emas 5 elemen untuk diminum, dan pada saat yang sama, dia juga memberi Han Sanqian pil racun ganda naga dan Phoenix, pil racun tertinggi di dunia. Justru kebetulan seperti inilah energi dalam yang kuat dari pil emas 5 elemen menyebabkan perubahan nyata pada tubuh emas yang tidak disadari oleh Han Sanqian. Bersama dengan kerjasama bagian tubuh lainnya, pil racun ganda naga dan Phoenix untuk sementara ditekan. Seiring waktu, tubuh Han Sanqian beradaptasi dengan toksisitas kuat dari pil racun ganda naga dan Phoenix, dan keduanya bahkan mulai belajar untuk hidup berdampingan. Oleh karena itu, ketika Han Xiao bertemu Han Sanqian, dia ingin mengajarinya keahliannya, tetapi karena pil beracun naga dan Phoenix di tubuh Han Sanqian,
dia benar-benar digagalkan, dan dia menemukan keistimewaan tubuhnya. Dari sudut pandang tertentu, pil racun naga dan Phoenix membuat Han San Qian sukses. Trik asli Wang Ximin secara tak terduga membuat Han San Qian menjadi berkah tersembunyi dan menghasilkan banyak keuntungan. Yang lebih penting adalah bantuan magis Wang Suzi di langkah terakhir. Sky Poison lain yang sangat beracun disuntikkan ke tubuh Han San Qian. Ketika racun alami muncul, Han San Qian secara alami tidak dapat menahannya, jadi dia diracuni. Namun seiring berjalannya waktu, tubuh mulai mencoba beradaptasi secara perlahan seperti halnya beradaptasi dengan pil racun ganda naga dan Phoenix. Begitu Anda terbiasa, sesuatu yang ajaib terjadi. Kedua racun mematikan itu mulai bertarung saat mereka bertemu satu sama lain, tetapi segera setelah itu, Sky Poison tidak mampu menghadapi kerja sama racun naga dan Phoenix serta tubuh Han San Qian sendirian, sehingga dirugikan. Tidak lama kemudian, Sky Poison, racun paling mematikan di dunia, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, dia memilih untuk bergabung dengan tubuh utamanya. Ini adalah esensi yang sangat beracun yang sulit dihilangkan, dan memiliki kemampuan bertahan hidup dan mutasi yang sangat kuat, tetapi juga membantu Han San Qian secara tidak terlihat. Setelah dua racun aneh di dunia digabungkan menjadi satu, ditambah dengan penyempurnaan tubuh Han San Qian, situasi di mana 1 tambah 1 lebih besar dari 2 terbentuk sempurna untuk sementara waktu, dan akhirnya racun aneh dalam 7 warna ini terbentuk. Dengan kata lain, Han San Qian kini menjadi racun paling beracun di dunia selama dia mau. Atau dalam arti tertentu, racun besar ini, karena ia hidup berdampingan dengan racun aneh di dunia ini, menjadi kebal terhadap semua racun. Ia bahkan bisa menelan racun lainnya. Oleh karena itu, jika Han Xiao ada di sini, dia akan sangat bahagia sehingga dia bahkan akan menggali kuburan tuannya dan memberitahunya secara pribadi kepada tulang tuannya bahwa Pulau Peri tidak hanya memiliki keajaiban beracun, tetapi bahkan mendapatkan dewa beracun seperti ini. Bakat yang belum pernah terungkap di dunia ini. Dan Wang Huanzi mungkin sangat marah hingga dia muntah darah dan mati di tempat. Karena dia awalnya ingin menghancurkan Pulau Peri Tuan, tetapi secara tidak terlihat memberi dorongan pada Han San Qian. Tanpa racun langitnya, tubuh Han San Qian tidak akan pernah mampu mengalami transformasi kualitatif seperti sekarang. Saat langit mulai sedikit cerah, kedua wanita itu masih asyik mengobrol tentang masa lalu, namun pada saat itu, tiba-tiba muncul lelucon, bukankah masa lalu adalah masa lalu? Apakah kamu begitu terobsesi dengan saudara? Bahkan legenda saudara laki-laki juga hilang. Jangan biarkan pergi. Bab 2000, Raja Racun. Mendengar suaranya, kedua wanita itu menoleh ke belakang dan melihat Han San Qian duduk santai di atas es di belakang mereka. Wajahnya yang sudah tampan tampaknya memiliki kulit yang jauh lebih halus dan tepi yang lebih tajam setelah semua melanin dari tadi malam dihilangkan. Mata itu dengan sedikit cahaya keemasan dan sedikit melankolis, seakan langsung merebut hati sanubari orang. Saat ini, Han San Qian menjadi lebih anggun dan tampan dari sebelumnya. Kedua wanita itu tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun kedua wanita tersebut percaya bahwa Han San Qian tidak akan mati seperti ini, mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka berbalik sambil mengobrol, dia tiba-tiba duduk di sana dengan penuh semangat, seolah-olah mereka sedang bermimpi. 3.000 kamu. Qin Suang benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Su Yingxia tersenyum lembut dan menatap Han San Qian. Keduanya berpelukan erat. Merasakan kehangatan Han San Qian, Su Yingxia mau tidak mau memeluknya lebih erat, itu membuatku takut setengah mati. Kamu bahkan tidak menangis, dan kamu takut setengah mati? Setelah pelukan itu, Han San Qian memandang Su Yingxia dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut. Aku tidak menangis karena aku percaya padamu. Itu membuatku takut setengah mati karena aku mengkhawatirkanmu, tahu? Su Yingxia cemberut, merasa sedikit sedih. Han San Qian terharu dengan kata-kata ini, apa yang kamu inginkan jika memiliki istri seperti ini dalam hidup ini? Melihat dua orang yang sedang jatuh cinta, Qin Suang sedikit terkejut dan kegembiraannya membeku di wajahnya, tetapi setelah beberapa saat dia masih tersenyum dengan tulus.
Mungkin akan sulit untuk beradaptasi melihat orang yang disukainya memeluk wanita lain, tetapi Qin Suang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sering dia lihat. Ngomong-ngomong 3000, apa yang terjadi kali ini? Su Yingxia bertanya saat ini. Qin Suang ingin pergi dan memberi mereka berdua sebuah dunia, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Yingxia, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Sedangkan dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Han Sanqian tersenyum, melihat ekspresi aneh kedua wanita itu, dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Wang Huanzi ingin membunuhku, yang hampir di luar dugaanku. Dia telah memasang jimat hidup dan mati racun langit padaku, tapi, aku tidak punya pilihan untuk menyelamatkan Nianer. Han Sanqian tahu bahwa meracuninya untuk memaksanya bekerja untuk mereka berarti dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan mereka, terutama ketika Ao Tian mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Wang Suzi menggantikan kepala keluarga Chen dan dipromosikan menjadi dewa sejati ketiga. Kandidat, dan mengubah faktor ini, selain manfaat dan manfaat yang dapat diberikan oleh dokter ajaib Wang Huanzi, ada juga poin terpenting. Itu kepercayaan. Oleh karena itu, jika Han Sanqian tidak dapat dipercaya, dia akan selalu menjadi orang berdosa yang dipenjara. Dalam ribuan tahun peradaban di bumi, hanya ada sedikit pahlawan yang pensiun, namun tak terhitung banyaknya jiwa yang mati di bawah pedang kaisar. Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak memahami kebenaran ini? Oleh karena itu, Ao Tian akan selalu menyingkirkan dirinya sendiri, tinggal bagaimana caranya. Namun, jika ia ingin menyingkirkan dirinya sendiri, ia harus dibenarkan, jika tidak maka akan mendatangkan keburukan dan berdampak pada lautan abadi. Oleh karena itu, meminjam tangan Wang Huanzi adalah yang paling mungkin, karena Wang Huanzi sudah memegang pisau di tangannya yang dapat membunuhnya dengan cepat tanpa membuat keributan besar. Han Sanqian mempertimbangkan masalah ini sejak lama, dan baru memulai persiapan setelah memasuki makam para dewa. Mempertahankan hati Tuhan adalah pengaturan yang disengaja oleh Han Sanqian akan lebih baik jika Ao Tian menerima hati Tuhan, tetapi kemungkinan ini hampir terlalu kecil. Han Sanqian tidak menganggapnya sebagai sarana utama bagi jangkrik emasnya untuk melarikan diri. Dia menyerahkannya terutama karena dia ingin tubuhnya diawetkan. Bagaimanapun, tujuan ini hanya dapat dicapai dengan membuat mereka percaya bahwa benda-benda dari makam para dewa telah diberikan kepada mereka. Namun, Han Sanqian juga menganggap masalah ini penting. Itu tentang Han Nian. Su Yingxia pernah berkata bahwa Fu Li memberitahunya bahwa bubuk pengejar jiwa tulang patah adalah obat terlarang yang terkenal di dunia Bafang. Hampir tidak ada yang bisa mengendalikannya apalagi menyembuhkannya, tapi hanya Medical Saint King yang bisa meredakannya. Hal ini membuat Han Sanqian curiga obat itu mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Dan dia juga akan menyadarinya karena perlakuannya terhadap Nianer. Han Sanqian adalah orang yang pintar, tapi dia jelas bukan orang yang memperlakukan musuhnya sebagai orang bodoh. Jika dia bisa mendeteksinya, musuh mungkin juga akan waspada. Oleh karena itu, Wang Suzi kemungkinan besar meragukan identitasnya. Oleh karena itu, karena berbagai alasan, kemungkinan besar Wang Suzi akan bunuh diri. Oleh karena itu, ketika Han Sanqian menebak ini, dia memberitahu Qin Suang sisa masalahnya. Begitu dia direncanakan oleh Wang Huzi, dia meminta Qin Suang untuk menakut-nakuti ular itu. Pada saat itu, semua orang datang ke sini, dan di depan publik, Ao Tian apa yang bisa dilakukan? Kalau begitu kamu yakin mereka akan menguburmu di sana? Su Yingxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Sanqian tersenyum, kalau begitu mereka masih ingin menguburku dalam kemuliaan? Biarkan semua orang tahu bahwa aku telah memberikan kontribusi besar kepada mereka di depan, dan kemudian mati di belakang. Mereka hanya akan takut pada malam dan mimpi yang panjang, dan bahkan lebih takut berada dalam situasi seperti ini. Pada saat kritis ini, tertangkap di puncak Blue Mountains adalah masalah besar. Tapi mereka bisa menyembunyikan tubuhmu dan mengambil keputusan nanti malam, kata Su Yingxia. Tidak. Kamu harus menguburku di depan umum terlebih dahulu, lalu kamu bisa membuang jenazahnya tanpa ada yang menyadarinya, kata Han Sanqian dengan percaya diri. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, kedua wanita itu hanya bisa menggelengkan kepala dan mengagumi kecerdasan dan pemikiran halus Han Sanqian.
Setiap gerakan catur dilakukan dengan tepat, dan konsekuensi dari setiap gerakan catur serta responsnya dipikirkan dengan sempurna, membuat orang kagum dengan tata letaknya yang indah. Namun, meskipun keseluruhan permainan ditata dengan sempurna, jika ada satu poin kunci yang belum diperbaiki, itu adalah naga yang belum selesai. Qin Suang tidak bisa menahan diri untuk menyela dan bertanya. Yang terpenting adalah bagaimana Han San Qian bisa memastikan dirinya bisa selamat dari keadaan mayat. Lagi pula, jika Han San Qian tidak selamat, meskipun semua ini pintar, itu hanya akan menjadi cara untuk mati. Mengenai hal ini, Han San Qian tiba-tiba tertawa. Dia menghela nafas panjang, sebenarnya, aku juga bertaruh untuk ini. Namun, kali ini, Han San Qian membuat taruhan besar dan mempertaruhkan nyawanya. Tapi hidup memang seperti ini, setiap pilihan adalah pertaruhan, sehingga selalu ada pasang surut dalam hidup. Taruhan. Han San Qian, kamu tidak menginginkan nyawamu. Su Yingxia sangat marah sehingga dia meraih Han San Qian dengan erat. Dia mengira pria hululi ini sedang menjual sejenis obat, namun pada akhirnya dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, yang membuat Su Yingxia hampir marah. Orang-orang di meja judi akan kalah karena dari segi probabilitas sudah kalah. Sekalipun dealer hanya memenangkan 1 poin, dia akan selalu menjadi pemenang besar setelah poin kecil dijumlahkan. Tapi saya tidak akan kalah. Karena saya bankir yang hanya memenangkan 1 poin, kata Han San Qian percaya diri. Melihat kedua wanita itu bingung, Han San Qian memandang Qin Double dan tersenyum, "Saudari Qin Double, apakah Anda masih ingat tukang sapu tua yang menyelamatkan kita hari itu?" Qin Suang tercengang, "Saya ingat, tapi apa hubungannya ini dengan dia?"